Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Pagi di sawah ada Pak Tani, jumlahnya 5, bukanlah 1. Nama saya Yustika Hardiani, saya dari SMK Negeri 1 Setu. Saya adalah calon guru penggerak dari Angkatan 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1. Pertanyaan pemantik yang pertama yaitu, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya mempercayai teori tabula rasa, yaitu bahwa seorang anak dilahirkan ibarat selembar kertas kosong tanpa kodrat apa-apa. Anak tidak memiliki bakat dan kemampuan bawaan. Peran guru yaitu mengisi kertas kosong tersebut sesuai dengan keinginan guru. Yang kedua yang saya ketahui yaitu bahwa pendidikan berpusat pada guru. Guru adalah sentral pendidikan dan satu-satunya sumber informasi. Kemudian yang ketiga, tujuan dari pendidikan adalah tercapainya KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Kemudian yang keempat, pendidikan berlangsung secara klasikal tanpa mempertimbangkan fase perkembangan dan kemampuan setiap anak yang berbeda-beda. Kemudian yang kelima, kebanyakan proses pendidikan di kelas berlangsung serius dan tegang karena kurangnya pemanfaatan penerapan berbagai permainan tradisional yang mengandung nilai-nilai kehidupan serta bisa memberikan suasana gembira karena sejatinya permainan adalah alat pendidikan. Pertanyaan pemantik kedua yaitu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1 yang pertama, pemahaman saya tentang pendidikan bahwa pendidikan adalah menuntun. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia ataupun masyarakat. Tugas saya sebagai pendidik adalah menuntun kekuatan kodrat yang sudah ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Konteks menuntun ini artinya saya sebagai pendidik tidak memaksakan kehendak kepada anak, namun menuntun anak mengembangkan potensi yang sudah ada agar dapat mencapai kehidupan yang selamat dan bahagia. Hal yang kedua yaitu bahwa anak bukanlah tabula rasa. Setiap anak yang lahir bukanlah seperti selembar kertas kosong. Namun, anak lahir sudah membawa kodratnya masing-masing, baik kodrat zaman maupun kodrat alam. Karena itu, pendidik harus menghormati perbedaan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh anak. Capaian pendidikan pada setiap anak tidak harus sama, karena tidak ada dua orang manusia yang identik sama. Yang terpenting, setiap anak terus bergerak sesuai porosnya dan tidak statis. Hal yang ketiga yaitu pendidikan yang menghamba atau berpihak pada anak. Guru bukan lagi sentral dalam pengajaran. Pendidikan yang berpusat pada anak sebenar-benarnya segala daya upaya tulus ikhlas yang dilakukan oleh pendidik adalah dengan tujuan agar anak merdeka dalam berpendapat, bergerak, berkegiatan, berkarya dalam hal apapun. Merdeka lahir batin, selamat dan bahagia dalam kehidupannya. Hal yang keempat yaitu bahwa bermain adalah belajar. Dunia anak adalah bermain, dan permainan adalah alat pendidikan. Dengan bermain, sebenarnya anak juga belajar. Ada dua manfaat dari penerapan bermain dalam pendidikan, yaitu anak merasa gembira dan penerapan nilai-nilai kehidupan yang tersisip dalam permainan itu sendiri. Misalnya, saat anak bermain congklak, anak belajar tentang kejujuran, melihat peluang, dan berlatih kesabaran. Hal yang kelima yang mengubah pandangan saya yaitu tentang budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter diartikan sebagai perpaduan cipta yaitu kognitif, karsa yaitu afektif, sehingga menciptakan karya yaitu psikomotor.
Keluarga merupakan ruang untuk anak mendapatkan teladan dan tuntunan budi pekerti. Budi pekerti melatih anak untuk merdeka menjadi dirinya sendiri dan memerdekakan orang lain, sehingga pada puncaknya akan melahirkan insan yang penuh dengan kebijaksanaan. Pertanyaan pemantik ketiga yaitu, apa yang segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan filosofi Ki Hajar Dewantara? Hal yang akan saya lakukan di kelas saya yaitu mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan untuk membangkitkan rasa gembira siswa, sehingga siswa tulus ikhlas dalam berkolaborasi dengan pendidik. Apa yang berasal dari hati maka akan terasa sampai ke hati pula. Teknik yang dapat saya gunakan yaitu mindfulness, atau saya juga dapat menggunakan games-games yang menarik. Hal yang kedua yaitu saya akan membangun kesepakatan kelas sebagai perwujudan pendidikan yang berpihak pada anak. Siswa diberikan ruang seluas-luasnya untuk dapat berpendapat, mengajukan saran, berkreasi, serta berinovasi sesuai minatnya. Saya sebagai pendidik hanya berperan untuk menuntun, bukan mengatur sepenuhnya. Hal yang ketiga yang akan saya lakukan yaitu bahwa pembelajaran yang saya lakukan tidak lagi fokus hanya mengacu kepada kriteria ketuntasan minimum atau KKM saja, tapi saya juga akan lebih mengedepankan pencapaian yang sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Keempat yang akan saya lakukan yaitu berupaya memberikan ruang dan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan minat bakat di ekstrakurikuler, terutama pada bidang seni dan olahraga. Melalui permainan olahraga dan seni, banyak nilai-nilai kehidupan yang bisa dipetik, misalnya nilai sportivitas dan menghargai keragaman budaya. Yang kelima yaitu melakukan praktik baik budi pekerti dengan cara memfasilitasi pembiasaan praktik baik budi pekerti, misalnya dengan rutin diadakannya upacara setiap hari Senin. Guru menyambut kedatangan siswa ke sekolah dalam kegiatan salam sambut sehingga siswa merasa dihargai, dan juga dengan cara pengaplikasian penerapan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun oleh seluruh warga sekolah. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.